Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yota Alfikri Pratama, kita akan ngobrol-ngobrol di SKPM IPB Podcast. Nah, untuk di edisi kali ini bakalan spesial banget karena kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita dan pasti hal itu penting tapi akan tersilap bagi kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang integritas di wilayah kampus sesuai dengan yang disuarakan oleh KPK. Karena saat ini kita akan menuju di Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana integritas kampus dan bagaimana cara mewujudkan integritas kampus itu sendiri dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di sini kita telah hadir di hadapan kita bersama ada Ibu Sarwititi Saroprasojo selaku dosen dan akademisi di IPB University khususnya di Departemen Sains Komunikasi dan Pengawasan Masyarakat. Mungkin boleh Ibu disapa-sapa dulu dan juga dadah-dadah kepada para hadirin yang secara virtual menyaksikan podcast SKPM IPB ini. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Oh, baik. Gimana Yota? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa Bu. Pastinya udah semangat nih ya Bu kita ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal yang kita inginkan bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua khususnya terkait dengan integritas kampus gitu ya Bu. Ya. Oke, seperti yang sama-sama kita ketahui ya Bu ya, sekarang kita akan menghadapi Hari Anti Korupsi Sedunia Bu, yang tentunya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi kita menyuarakan anti korupsi ini di dunia gitu. Nah, salah satunya kita bisa menyuarakannya melalui kegiatan yang diadakan oleh KPK ya Bu ya. Itu ada kegiatan festival anti korupsi, festival kampus yang saat ini diadakan di dua lokus utama, itu IPB University dan Universitas Diponegoro gitu ya Bu ya. Betul. Sudah tahun kesekian ya Bu ya, kegiatan ini diadakan. Nah, untuk kegiatan kali ini akan diadakan secara berbentuk adalah kampanye sosial. Nah, mungkin terkait dengan hal ini mungkin kita akan mengulik sedikit nih. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung terkait kampanye sosial itu seperti apa gitu dan bagaimana cara mewujudkannya gitu. Nah, di sini mungkin Ibu sudah pakarnya nih ya, teman-teman semua, bagaimana apa itu kampanye sosial dan bagaimana kita melaksanakannya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan kulik lebih luas lagi gitu. Nih boleh nih Bu, kalau misalnya kampanye sosial ini yang harus kita perhatikan dan menjadi kata kunci utamanya itu apa Bu? Karena kan biasanya kalau saya sendiri nih Bu, kampanye yang saya ketahui kampanye misalnya kalau lagi mau pemilu nih adanya kampanye gitu. Cuman kalau kampanye sosial itu kayak gimana gitu kalau misalnya dari pandangan Ibu sendiri? Oke, makasih Yota. Oke, pertanyaan bagus. Kampanye sosial itu sebenarnya tadi sudah katakan seperti kampanye politik. Jadi sama dalam arti kalau kampanye politik ingin mengajak orang untuk memilih kandidat tertentu. Betul. Tapi kalau ini kita ingin mengajak orang dengan cara berbagai macam dengan metode, strategi komunikasi dan berharap orang itu mengikuti harapan kita, keinginan kita. Jadi contoh paling sederhana barangkali kampanye sosial itu yang seperti kita ketahui yang belakangan ada kampanye untuk mendorong orang supaya mengikuti protokol kesehatan di masa COVID. Nah, itu contoh kampanye sosial. Nah, padahal itu berarti banyak banget sebenarnya kampanye sosial yang ada di sekitar kita ya Bu. Tapi mungkin kita karena konsepnya belum tahu, ternyata ini kampanye sosial tapi kita lupa terhadap hal itu gitu ya. Jadi bukan hanya kampanye dalam tanda kutip politik aja ya Bu ya. Betul. Jadi sesuai dengan hal tersebut kampanye ini kita mengajak orang untuk apa yang ingin kita suarakan ya Bu. Salah satunya isu-isu sosial tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Sarwititi. Nah Ibu, terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh KPK nih, mungkin kan kita harus menyuarakan integritas kampus gitu. Nah, menurut Ibu apakah bisa nih, kan kalau KPK kita identiknya dengan korupsi gitu. Nah, bisanya kampanye sosial yang seperti apa sih Bu kalau misalnya kita kaitkan dengan KPK itu sendiri Bu? Korupsi yang seperti apa sih gitu? Mungkin kan kalau kita mengatakannya korupsi hanya uang atau kayak gitu, bagaimana Bu? Oke. Jadi kita tahu sendiri kalau korupsi adalah sesuatu yang tidak boleh, itu diberantas bisa oleh KPK. Nah, tapi sebenarnya esensi dari korupsi itu sendiri adalah kita bisa katakan adalah soal kecurangan, soal terkait dengan orang tidak bertanggung jawab, terkait dengan orang tidak bekerja sungguh-sungguh, tidak mau kerja keras. Nah, itu adalah terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita boleh bicara sederhana aja kalau namanya kecurangan di lingkungan kampus, mulai dengan yang sederhana aja, misalnya titip absen. Oke, enggak lah, kita enggak pernah. Oke. Misalnya kita telat, kita tahu di IPB ketat untuk itu, misalnya
toleransi 15 menit. Kalau Anda telat, nah itu termasuk kecurangan itu. Kecurangan juga ada yang lebih berat lagi, misalnya melakukan plagiarisme. Yang lebih berat lagi ada percokian. Jadi KPK punya concern terhadap hal ini karena ingin ditanamkan orang sejak mahasiswa itu sudah punya kepedulian terhadap tanggung jawab, terhadap ketidakadilan, terhadap integritas, kebenaran, dan itulah yang sedang kita ajak bersama. Seandainya semua orang care terhadap prinsip-prinsip itu, mudah-mudahan korupsi tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya korupsi ini bukan hanya terkait dengan uang saja ya Bu ya. Jadi banyak hal, tadi salah satunya integritas yang akan kita wujudkan di lingkungan kampus, salah satunya terkait dengan kejujuran gitu ya Bu, rasa tanggung jawab itu termasuk dengan kalau misalnya teman-teman melanggar itu pasti akan bisa digolongkan sebagai kategori korupsi gitu ya Bu. Itulah mengapa kita harus merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia ini dengan salah satunya kegiatan dari KPK ini. Nah, Ibu, kan ini akan kegiatannya itu berupa lomba proyek kampanye sosial. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Sarwititi kampanye sosial itu seperti apa. Jadi teman-teman gak usah mikirin bentuknya kampanye kayak partai politik yang harus ada masa banyak. Yang penting kita punya pesan komunikasi dan kita tersampaikan dengan baik ya Bu ya. Nah, kira-kira boleh nggak Ibu kasih gambaran mungkin kalau kampanye sosial ini bisa kita lakukan seperti apa gitu, strategi yang akan kita lakukannya kayak gimana gitu Bu. Kalau misalnya sebagai contoh yang mungkin yang sudah lewat, yang mungkin Ibu sebagai membimbingnya atau bagaimana itu Bu. Gini ya dalam festival ini bentuknya kompetisi, dan yang sebenarnya diharapkan pada awalnya setiap orang atau kita akan mengundang mahasiswa berkelompok lima orang, lalu dia membuat proposal dan jangan khawatir Yota, proposalnya nggak kayak proposal skripsi. Bukan kayak proposal skripsi ya, bukan. Proposalnya tentu kalau kita mau melakukan kegiatan apapun termasuk kampanye sosial, kita harus punya rencana karena ini adalah sesuatu kegiatan yang sistematis. Dengan demikian buatlah suatu rencana yang cukup kalau dituliskan dalam 10 atau 11 PPT. Tentu isinya padat, tetapi kan kita nggak perlu bentar karena nanti akan ada panduannya. Dan itu mudah sekali nanti akan dipandu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman berpikiran nih, kadang kegiatan ini karena kalau udah ngeliat nih kan festival integritas kampus gitu, dan kegiatannya kampanye sosial, paling orang-orang mikirnya gini Bu, kadang nih kalau misalnya Yota pun juga pengen ikut lomba, ngelihat dulu nih seperti apa judul kegiatannya, seperti apa ketentuannya, kadang mungkin orang-orang masih belum terlalu familiar dengan kampanye sosial, padahal sebenarnya sesimpel itu ya Bu ya. Jadi bukan hanya untuk anak komunikasi saja ya Bu ya, terbuka untuk seluruh mahasiswa IPB gitu. Mau dari jurusan pertanian, jurusan kehutanan. Yang penting kita paham terkait dengan konsep kampanye sosial, yang nantinya juga jangan ragu kalau misalnya udah mendaftar kita juga akan dibekali gitu ya Bu ya. Terkait dengan hal tersebut. Nah, boleh Bu, kira-kira apa saja sih Bu nanti kalau misalnya kita ikut kegiatan ini, benefit yang kita rasakan dan apa peran kita nantinya setelah mengikuti lomba ini gitu. Kegiatan ini Bu. Tentu yang pertama kita bersemangat ikut kegiatan ini sudah pertanda baik, karena itu artinya kita semangat untuk belajar dan sudah turut serta menyuarakan anti korupsi gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu, tidak hanya menonton, tapi kita sudah aktif. Nah, itu benefit pertama. Yang berikutnya adalah kita memang mengharapkan banyak mahasiswa yang ikut dan kita berharap ya kalau setiap departemen di sini ikut, setiap program studi ikut, kita bisa bayangkan akan banyak yang ikut, dan itu akan namanya juga festival, jadi harus banyak yang ikut. Lalu yang penting berikutnya adalah tentu nanti pertama kita akan membuat tadi jangan dibayangkan sesuatu yang sulit tadi proposal dari itu. Proposal karena udah mikirnya proposal penelitian kan banyak berlembar-lembar gitu. Takutnya jadi karena syaratnya proposal jadi malas gitu. Jadi sebenarnya bukan seribet itu ya Bu ya? Enggak. Kita mulai aja dengan hal yang sepele, misalnya kita identifikasi dulu. Kita mau angkat isu apa soal kecurangan di lingkungan kita. Taruhlah kita mau angkat isu titip absen misalnya. Banyak banget padahal itu isunya. Banyak banget. Nanti boleh pilih yang apapun ya, dan banyak sekali cara-cara yang kreatif untuk mengatasi itu. Nah, misalnya taruhlah tadi kita mau angkat isu terkait dengan titip absen. Kita mulai dulu pelajari di lingkungan kita. Kalau bahasa kerennya kita melakukan analisis situasi. Mengetahui situasi sekitar seperti apa gitu. Seperti apa ada masalah-masalahnya, apa hambatannya, apa ada potensi-potensi yang kita bisa kembangkan. Nah, dari situ kita bisa memikirkan,
kira-kira siapa nih yang akan menjadi sasaran utama dari kegiatan ini. Betul. Nah, itu yang kita katakan sebagai segmennya siapa. Oke, segmennya barangkali karena ini terkait dengan titip absen, barangkali mahasiswa. Tapi bisa jadi ada kegiatan-kegiatan integritas yang lain yang bukan mahasiswa. Tapi itu kita gambarkan dulu. Mahasiswa itu mahasiswa yang seperti apa cirinya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu melakukan analisis masalah, tadi kita identifikasi kenapa sih orang titip absen. Oh ya, mungkin karena jatah absennya tanda petik sudah kurang, ya udahlah gimana ya, padahal kemarin sudah sakit dan lain sebagainya. Ini gimana? Ini ke-spill banget nih cerita-cerita mahasiswa. Iya, itu cerita mahasiswa. Tapi sebenarnya semua ada caranya. Nah, dari tadi penyebab-penyebab tadi, lalu kita bisa membayangkan, oke, kalau penyebabnya ini karena masalah-masalah perilaku, nah ini bisa kita tangani dengan kampanye komunikasi ini. Jadi karena tujuan kampanye komunikasi itu memang untuk merubah perilaku. Betul. Dalam hal ini supaya kita boleh bayangkan lah, orang nggak lagi udah nggak enak hati lah kalau nanti jadi titip absen. Nah itu sudah suatu luar biasa sekali. Gitu. Ya, betul. Ini mungkin kalau ini udah dikasih spill juga, bocoran juga sama Ibu Titi. Ini Bu Sarwi Titi juga selaku nantinya Dewan Juri ya Bu ya. Iya. Kegiatan ini. Nah teman-teman boleh banget nih, kita udah berasa kuliah lagi nih ya Bu. Udah kasih tahu kampanye sosial. Jadi udah kebayang dong nantinya bagaimana kita harus merancang kegiatan kampanye sosial ini jangan menjadi sebuah hal yang berat gitu ya. Karena kampanye sosial ini seperti yang kita tahu, kita berangkat dari isu sekitar kita ya Bu. Apalagi integritas di kampus, banyak banget hal-hal yang bisa kita angkat, isu-isu untuk kita mengkampanyekannya. Tadi seperti udah dikasih contoh oleh Ibu Titi juga, ada titip absen mungkin masih marak terjadi ya Bu ya, atau keterlambatan, kecurangan lainnya itu banyak banget karena ini juga terbuka untuk mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa banyak kisah-kisah ya Bu ya. Jadi bisa banget diangkat untuk menjadikan kegiatan ini di kampanye sosial. Jadi sebagai wujud kepedulian kita juga ya Bu ya, sebagai mahasiswa untuk peduli terhadap lingkungan ini sesuai dengan aksi festival integritas kampus yang diadakan oleh KPK. Jadi kita harus mengambil peran dalam hari anti korupsi sedunia ini gitu ya Bu. Nah mungkin dari Ibu sendiri ada nggak Bu tips lain atau kiat-kiat lain atau apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau ajakan buat teman-teman sekalian yang menyaksikan podcast ini untuk bisa meyakinkan ikut kegiatan ini gitu Bu? Oke, tadi saya katakan sebenarnya ini gampang untuk membuatnya dan nanti bisa dicari atau kami akan berikan linknya untuk panduan-panduannya atau bukletnya. Ada mungkin juga contoh-contoh tahun-tahun sebelumnya, jadi dapat ide dari situ. Tapi juga nggak tertutup kalau mau searching karena banyak tips-tips di Google mengenai bagaimana tips membuat kampanye komunikasi. Dan jangan lupa nanti karena ini kegiatan kampanye, jadi tujuannya adalah merubah perilaku. Betul. Jadi jangan lupa rumuskan tujuannya merubah perilaku. Contoh merubah perilaku misalnya orang tidak lagi titip absen. Orang jadi tahu punya pengetahuan mengenai tata aturan bagaimana mengajukan taruhlah surat izin. Kalau misalnya tadi merasa jatah absennya itu sudah habis, gimana sih, ada prosedur apa? Nah itu soal diberi pengetahuan. Betul. Itu. Nah itu cara-cara merubah pengetahuan. Tapi juga ada step berikutnya. Nanti jangan lupa di dalam proposal yang cuma 10 PPT itu satu lembar ceritakan strateginya. Jadi strateginya berarti kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye itu, ajakan-ajakan itu. Nah itu ada banyak pilihannya. Lalu jangan lupa ini karena ini juga kegiatan yang sistematis, jangan lupa juga perkirakan dalam setiap kegiatan itu berapa anggaran yang diperlukan. Oke, nah karena ini adalah kesempatan belajar mengelola suatu proyek, di sini juga diminta para peserta membuat ukuran-ukuran kinerjanya. Jadi ukuran-ukuran mengevaluasi seberapa jauh kampanye ini sudah berjalan dengan secara baik. Itu gambaran besarnya Yotka. Oke. Baik, berarti ini bukan hanya sekedar lomba atau proyek saja ya, tapi kita bisa menjadi sarana belajar bagi kita. Betul. Jadi nggak ada batasan teman-teman harus mahasiswa komunikasi, enggak. Justru kita di sini sama-sama belajar Ibu, sama-sama. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih belum mengetahui, bahkan mengetahui kampanye sosial itu baru dari podcast ini. Boleh banget nanti dikulik lagi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titi itu menjadi sebuah pegangan gitu ya Bu ya. Dan waktu untuk pendaftaran dan mempersiapkannya juga masih ada. Harapannya teman-teman setelah menonton podcast ini
ajak teman-temannya ya Bu ya. Ajak teman-temannya nanti kita bikin kelompok. Mungkin Yota juga boleh ikut Bu. Oh ya boleh. Masih mahasiswa kan? Masih mahasiswa tapi semoga setelah ini bisa menjadi mahasiswa yang lebih. Oke. Ya baik. Jadi teman-teman itulah dia kita ngobrol-ngobrol singkat kita terkait dengan edisi spesial kali ini ya Bu ya. Terkait dengan mempersiapkan kita untuk Hari Anti Korupsi Sedunia. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan Festival Anti Korupsi dengan project kampanye sosial. Tadi kita udah berbicara tentang apa itu kampanye sosial, bagaimana cara mewujudkan kampanye sosial, sampai tadi udah disebutkan oleh Bu Sarwititi selaku narasumber kita pada podcast kali ini dan juga Dewan Juri untuk kegiatan ini ya Bu ya. Terkait dengan bagaimana tips dan bagaimana untuk mengikuti kegiatan Festival Integritas Kampus ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, kita akan sediakan link yang tertera nanti atau juga di deskripsi video ini. Langsung diklik dan juga langsung dipersiapkan dirinya dan timnya gitu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran yang sangat penting juga dalam kegiatan ini juga dan pastinya menjadi agen perubahan bangsa ya Bu ya. Sekaligus dengan menjadi aksi pelopor aksi integritas kampus gitu. Ibu untuk closing mungkin ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin disampaikan kepada para penonton podcast kali ini, closing statementnya gitu. Closing statementnya adalah karena saya juri, saya ingin mengundang peserta sebanyak-banyaknya dan sebenarnya maunya pemenangnya juga sebanyak-banyaknya. Tapi saya yakin menang atau kalah itu adalah urusan kesekian, tetapi semua pasti mendapatkan pembelajaran yang baik dan saya yakin setelah ini apapun kalau membuat rencana dan lain sebagainya akan bisa belajar bagaimana membuat secara sistematis karena tadi secara tidak langsung kita belajar melakukan manajemen dan itu penting bagi kita mau bekerja di apapun kita perlu mengkomunikasikan sesuatu, kita perlu membuat kampanye dan saya kira itu relevan untuk semua jurusan. Betul. Gitu Mas Yota. Baik, itu diingat ya teman-teman, daftar sebanyak mungkin walaupun kalah atau menang pastinya kita mendapatkan benefit yang masing-masing ya Bu ya, dan porsinya masing-masing. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast ini. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Saya Yota Fikri Pratama dan juga ditemani oleh Ibu Sarwititi Sarwo Prasojo. Pamit undur diri. Selamat tinggal sampai berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Oke.